Hey, permisi. Mas motret juga ya? Iya, motret juga. Deli, Eti. kenapa suka motret juga? Iya. Oke. Memang ikut komunitas ini. Ikut komunitas motret juga? Iya. Di Malang? Iya. Oh. Boleh lihat fotonya mas? Boleh. Agak ini sih sebenarnya kurang maksimal sih. Cuman aku Iya. ini mungkin ada ide ataupun mungkin ada Iya, saran ya. Ininya kurang terang mas, jadi mas Kurang tambah aja. Ini Oke. under. Berarti pencahayaannya ini, Iya. pencahayaannya berarti yang kurang. Kalau untuk yang lain-lain mungkin bisa dijelasin ada yang kurang mungkin. Sama komposisinya juga kurang. Komposisi apa tuh? Itu komposisi itu kayak angle Ah. tempat yang dimana objeknya tuh sebenarnya ini mas mau ngambil objeknya yang mana gitu. Oke. Ditonjolkan. Fokus, kurang fokus mungkin objeknya. Ah. Enggak, Kalau fokusnya ini udah bagus kok mas, masih belum ya. udah bagus tapi mas ini kurang bercerita gitu maksudnya. Objek yang mana mau diambil itu yang ditonjolkan. Gitu. Si Mbak siapa? Eti. Mbak Eti mungkin bisa ajarin saya nih, soalnya masih kurang begitu, masih begitu awam lah ya, karena dunia untuk fotografer sendiri. Kita Mungkin sama-sama belajar lah. sama-sama belajar. Iya. Oke, kayaknya lebih duluan belajar Mbak Teti iya daripada. juga, sama-sama juga kok. Nah, kalau kayak gitu gini aja, kita cari venue ataupun spot yang lebih bagus lagi, yang kira-kiranya bisa buat apa namanya amatiran kayak saya. Oke, ayo, Bisa. mari mas. Oke. Nah, baik pemirsa Sebaya, akhirnya bertemu lagi dengan saya Deli Aldino, dan pada kali ini tepatnya kita berada di alun-alun Kota Malang. Dan tadi saya sebenarnya lagi coba-coba untuk cari objek-objek untuk apa ya? Untuk yang saya foto-foto, dan ternyata saya di sini ketemu dengan Mbak Teti ya. Mbak Teti, dan untuk itu Mbak Teti sedikit mau kasih penjabaran tentang bagaimana cara foto atau melakukan fotografer yang bagus. Dan mulai tadi seperti yang tadi Mbak bilang bahwasanya ada fokusnya, ada alur ceritanya atau segala macam, maklum lah masih baru ya kan, pertama kali ya kan, jadi kita harus lebih ngulik lebih banyak lagi. Dan untuk itu kita langsung coba ikutin aja perjalanan saya kali ini. Mari. Berarti tadi masih kurang begitu bagus ya? Iya. Belum ada ceritanya, terus belum fokus. Bener nggak sih? Kayak gini kan mas, kalau misalnya kita ini kan meskipun menurut saya sih ini komposisinya kurang bagus, tapi ini bercerita, dia lagi jualan. Sama jalan yuk. Oh gitu. Kebetulan tadi kan saya kesini nggak sendirian, sama teman-teman komunitas juga. Oh, mana tuh? Di sebelah sana sepertinya. Oke. Gimana kalau misalnya aku kenalin sama teman-teman? Boleh. Lebih seru tuh, lebih banyak. Maksudnya lebih banyak masukan. Enak. Iya. Ayo. Halo. Kenalin mas. Teman baru ya. Baru ketemu sama Mbak Eti di sana tuh, lagi pas sama-sama foto. Lagi santai nih ya. Iya, santai. Nah, ini gini mas, ini komunitas dari mana nih? Kalau dari mana? Bidik ya? Bidik itu di mana? Ini komunitas UKM atau UKM? UKM di salah satu perguruan tinggi swasta Malang? Oke, udah berapa lama nih di komunitas ini? Mungkin ada yang beda-beda nih, angkatan lama, angkatan baru. Mulai berapa lama mas? Berdiri sih mulai tahun 2000. Berdiri sendiri atau dibantuin berdiri ya? Oh, Berdiri sendiri ya? Ya. tapi nggak ada kakinya. Oh, oke gitu. Mungkin kalau masih sendiri resmi di anggota Bidik udah berapa lama? Baru sekitar 3 tahun. 3 tahunan. Kalau masnya? 1 tahunan ya. Oke. Mas, ini gini, kalau boleh tahu kita juga bisa sharing-sharing lah ya. Kebetulan kan saya juga lagi hobi nih, baru-baru hobi foto-foto ya, foto-foto. Cuma kan posisinya di sini pas ketemu Mbak Eti, ternyata saya ada banyak masukan sekali di sini, bahwasanya dari cara saya berfoto juga mungkin kurang fokus, dan di situ kurang ada makna ceritanya. Kalau mau belajar ya, yang penting pertama itu komposisi. Komposisi ya, komposisi. Itu paling utama. Komposisi itu meliputi apa aja itu mas kalau boleh tahu? Banyak ya, tempat ya, warna ya. Garis. Oke, banyak sekali. garis ya. Oke, baiklah pemirsa, tadi kita udah ketemu salah satu komunitas di Malang dan lagi kebetulan kumpul di tepatnya di alun-alun Kota Malang. Dan nanti kita bakal lebih lanjut, bakal ngobrolin lebih dalam lagi soal masalah fotografer. Dan untuk itu pemirsa Sebaya,
Silakan untuk menikmati salah satu cuplikan berikut ini. Duduk sini aja dulu, Mas. Ya, baiklah pemirsa, balik lagi tadi udah kalian simak satu video klip yang udah kalian simak tadi barusan, dan selanjutnya saya sama Mas Sabar sudah duduk di sini dan kita akan lebih menggali dalam lagi tentang masalah pelajaran dari kita hari ini adalah tentang fotografi dan juga si pelaku fotografernya sendiri. Mas Sabar sendiri tadi kita balik lagi yang masalah di situ tadi bahwasannya kalau setiap kali foto itu selalu harus ada standarnya, paling tidak harus mempunyai komposisi yang bagaimana itu. Mungkin teman-teman dari Sebaya juga pengen tahu, mungkin ada salah satunya yang barusan belajar fotografer. Banyak, misalnya komposisi garis itu 3/4. 3/4, oke. 3/4 bagian frame itu. Oh, dari frame seperti ini ya. Jadi ini. oke. Terus ada garisnya sini. Oke. Nah, itu komposisinya bisa. Oh, seperti itu. Jadi katakanlah seperti ini. Hal yang kayak gini nih bagaimana, Mas? Mungkin kita juga harus mengatur tentang komposisinya bagaimana gitu ya. Ya, kalau komposisi kan banyak point of interest. Ini juga kan point of interest. Ya, pertama kan motretnya semuanya motret ini. Kan orangnya ini. Harusnya fokusnya ke sini. Harusnya fokusnya ke orangnya seperti itu. Dan setelah itu baru kita masukkan unsur ada cerita nggak di situ ya. Pada dasarnya orang ini lagi ngapain? Maksudnya gambar itu tadi biar bercerita. Oke, mungkin lebih detail lagi mungkin bisa dikasih jabaran tentang ini. Tentang proses fotografer yang benar. Gimana ya? Pokoknya biar bercerita. Terus foto biar kelihatan bagus. Biar kelihatan enak. Lihat gimana caranya. Oke. Nah, sekarang gini nih, mungkin juga teman-teman dari Sebaya juga kepengen tahu bahwasanya kan gini, kan berbagai macam banyak fotografer itu yang ada di Indonesia dan khususnya mungkin yang ada di Malang itu kan spesialisasinya kan lebih detail. Ada mungkin yang untuk sekedar foto alam, ada yang memang untuk foto model dan juga foto banyak lain halnya. Mungkin ada nggak poin-poin penting dari setiap fotografer dari aliran itu sendiri, ada semacam apa? Kalau masalah komposisi sebenarnya sama aja. Ya, sama aja. Nah, itu yang itu lebih mendalam lagi. Itu masalah komposisinya beda-beda. Tiap model beda lagi, ada close up banyak sekali. Oke. Dan itu kalau untuk foto landscape yang bagaimana tuh? Kalau kita yang UKM, nah itu semua. Ya, UKM yang semua, dipelajarinya yang semua. Ya, tergantung nanti kita interestnya ngambil yang mana. Mau yang foto model, foto yang pitut, atau yang foto yang alam, atau terserah ya, terserah. Kalau Masnya sendiri lagi concern ke mana nih spesialisasinya? Untuk sekarang, untuk saat ini? Landscape aja, HI bisa. Landscape HI, itu yang lebih kemana? Alurnya maksudnya mungkin yang lebih kemana? Bentuk objeknya? Ya kayak ke pemandangan sama aktivitas orang. Oke. Nah, kayaknya udah mulai banyak ini ya, banyak ilmu Mbak dan juga saran ataupun masukan yang saya dapat ya dari Mas Sabar juga dan juga Mbak Eti ya. Di sini juga Mas Sabar banyak bilang bahwasanya ternyata fotografer atau seorang fotografer itu mempunyai banyak spesialisasi ya. Katakanlah mungkin dari untuk memfoto seorang foto model dan juga landscape Mas Sabar, dan juga bagaimana cara ngambil setiap objek itu dengan benar. Dan di situ ada komposisi ya, jabarannya mungkin seperti itulah ya. Kasarannya seperti itu. Oke. Gimana, lebih tertarik lagi untuk mempelajari fotografinya? Saya mungkin sangat lebih tertarik sekali untuk hari ini buat ngedalaminya. Mungkin Mbak Eti bisa nemenin saya? Oh, bisa. Bisa ya? Bisa banget ya? Minta temenin cewek.
Jadi gitu deh, Mbak Iti, mungkin lebih tepatnya saya hari ini mungkin pengen ngedalamin lebih banyak lagi ya soal fotografer ya. Mungkin Mbak Iti bisa nemenin juga ya. Bisa, ntar kita juga pasti. Dan nantinya mungkin ada dari Mas Abar juga. Gimana nanti ada nggak kira-kira salah satu objek perempuan deh, mungkin cewek untuk bisa dibikin foto ya? Buat foto nggak apa-apa. Bisa, Ada. ada. Nah itu dia yang tadi gue tunggu dari tadi ya kan. Nah akhirnya pemirsa jangan dulu kemana-mana. Nanti pemirsa sebaya seperti janji saya nanti bakal kita masuk ke segmen berikutnya dan nanti bakal ada model satu yang jadi objek buat kita dan tentunya saya juga bisa lebih belajar lebih dalam lagi. Dan untuk itu saksikan salah satu video klip yang berikut ini. Ya, ketemu lagi. Masih tetap di acara Sebaya pemirsa dan akhirnya seperti janji teman-teman tadi bahwa saya nanti bakal ada model yang dijadikan suatu objek bagi teman-teman untuk sesi pemotretan pada hari ini dan tentunya juga saya juga harus lebih banyak lebih banyak masukan dan juga saran dari teman-teman buat melakukan pemotretan pada hari ini. Ya, itulah. Bentar, kita lagi cari. Oke, ini dia Mbak Iti. Mbak gimana nih Mbak? Udah ada? Siap, ayo gabung aja. Udah ada? Modelnya di mana? Itu? Oh itu dia, yang bisa ya. Bisa dilihat. Oke. Ayo, lihat. Halo, maaf mengganggu, boleh gabung? Bisa? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya, lagi ngapain nih? Kok seru banget tadi, dari situ pojokan tak perhatiin kok, seru banget, lagi ngapain? Duduk-duduk aja, santai, pulang kerja, kuliah, atau habis main? Oh, habis apa? Main. Habis main, pulang main, keluar main kayak anak SD aja keluar main. Habis keluar main cuy kan ini cuy, ya ampun. Ngangguran ya gini. Oh gitu. Kalau menurut kalian ada apa? Mungkin ada faktor tertentu nggak buat kalian duduk di sini santai atau mungkin ada tujuan yang lain? Cuma duduk-duduk aja. Jadi ngobrol, ngosipin cowok-cowok mungkin? Iya. Ngerumpi. Oke. Kenapa kok harus di sini? Kok harus di alun-alun? Nggak ada spot yang lain? Maksudnya nggak ada tempat yang lain yang lebih yang masuk ke di sini? Berarti bisa dibilang kadang kalau kepengen ngobrol memang mesti pengen di sini? Iya. Kayak gitu. Oke deh kalau kayak gitu lanjutin lagi. Makasih banyak atas boleh gabung lagi, nanti ketemu lagi ya. Makasih banyak Mbak. Yuk, dah.
pemirsa, tadi sudah kita jalani satu pemotretan dari salah satu model teman dari komunitas bidik juga. Dan nanti masuk ke segmen berikutnya adalah nanti kita bakal tanya-tanya apa sih sebenarnya alur ataupun juga cerita dari konsep pemotretan tadi yang dilakukan teman-teman komunitas bidik. Dan nanti bakal ditemenin sama Mbak Eti juga ya Mbak ya. Kalau lemes banget Mbak? Oh, Oke, capek? Nggak capek kan ya? Oke. Untuk itu, jangan dulu kemana-mana. Saksikan salah satu video klip yang berikut ini. Ya, pemirsa sebaya, masih bersama kami di acara Semua Bebas Bergaya dan Berkarya. Salah satunya saya, ya. Dan di sini nanti kita masuk ke seperti saya janji tadi, bahwa saya nanti ditemani sama Mbak Eti, ya nggak Mbak Eti? Oke ya. Di situ nanti Mbak Eti bakal nemenin saya ke teman-teman komunitas bidik untuk nanya lebih lanjut apa sih sebenarnya konsep dan juga alur cerita dari sesi pemotretan yang tadi dilakukan sama si model namanya Rere, ya kan? Oke. Some may call it a curse, a life like mine, but others, a blessing. It's certainly a lonely life, but a fulfilling one at best. Baik pemirsa, tadi saya sudah mulai banyak belajar tentang cara fotografi yang benar dan juga tadi bahasanya sudah kita shoot ada beberapa objek ataupun model foto untuk majalah khusus dewasa. Sebenarnya enggak, bukan untuk majalah khusus dewasa, tapi hanya jadi gini, ada satu model yang di situ menceritakan bahwasanya ada alur cerita dan juga di situ mempunyai seperti yang udah Mas tadi bicarakan Mas Abar ya, Mas Abar ya, Iya. berarti ya, Mas Abar yang udah bilang cerita tadi bahwasanya setiap fotografi itu terletak yang paling penting adalah satu komposisinya dan juga alur cerita. Mungkin Mbak Eti kita bisa panggil modelnya ya buat tanya-tanya sedikit sebenarnya konsepnya dan juga ceritanya tuh apa sih sebenarnya? Nggak apa-apa ya. Kalau aku sendiri sih masih belum tahu alurnya kemana. Maksudnya ini cerita kenapa gitu loh si model kalau seperti ini gitu. Mungkin bisa dipanggilin modelnya? Nah ini dia Mbak Rere ya. Oke. Mungkin bisa lebih cerita lebih konkret lagi Mbak. Tadi konsepnya anak-anak seperti apa pada dasarnya? konsepnya tadi kita ambilnya kayak anak jalanan kitanya itu kan anak jalanan yang benar-benar nggak punya apa-apa ya. Terus kenapa tuh ada sempat puntung rokok, ngambil puntung rokok? Dia buat beli sesuatu nasi apapun dia nggak bisa. Oke. Sementara dia tuh rokok kayak gitu kan. Oke. Banyak kan dulu ya. Kita lihat di jalan-jalan biasanya anak Iya. jalan kan rokok kan. Nah, itu dia nggak bisa beli rokok, Iya. makanya dia ngambil bekas rokok orang Iya. jalan gitu. Ya udah akhirnya dia ngambil. Nah dia cuma pengen ngangkat apa yang ada aja di sini. Dengan unsur tambahan mungkin muka dari si model seperti terlihat memelas ya, galau ya seperti itu ya, maksudnya kebingungan dia, anggapan di sini dia nggak punya siapa-siapa, dia nggak punya apa-apa seperti itu ya, dan seperti itu mungkin ya konkretnya ya. Mbak Rere sendiri sebenarnya tergabung sama komunitas teman-teman sendiri ya, bidik ya. Cuma kalau pas lagi enak dong. Sekarang gini, kadang kalau andai kata dimintain tolong jadi objek ataupun model itu sebenarnya bayar nggak sih kalau ke orang lain yang selain dari Mbak Rere? Tergantung. Kebetulan beberapa kali kita pakai model, ada yang teman sendiri dia emang nggak mau dibayar, tapi ada juga yang dibayar. Dibayar. Nah, kalau dibayar tuh biasanya kita minta langsung ke agensi atau Kita hubungin langsung modelnya, Bin. kita hubungin langsung modelnya dan dia sudah memang udah jadi pekerjaannya ya? Iya. Oke. Sekilas memang tampak sekali untuk menjadi sebuah model fotografi dan juga pelakunya atau bisa dibilang sebagai fotografer dalam artian sini saling punya unsur yang satu sama lain yang paling tidak terkait lah seperti itu ya pemirsa. Jadi di sini juga teman-teman berusaha untuk memaksimalkan SDM yang ada dan kebetulan dari Mbak Eti sendiri
mempunyai teman di satu komunitas bidik juga di Malang ini yang bahwasanya yang punya nama Mbak Rere itu pada dasarnya juga komunitas dari bidik, tapi dia untuk membersihkan waktu dan juga untuk mengurangi kos ataupun dari budget pada saat mereka merencanakan suatu pemotretan, lebih baik untuk ngambil dari teman-teman sendiri. Untuk lebih jelasnya tentang cerita yang tadi, kita langsung nyamperin teman-teman komunitas aja. Ayo, boleh, ayo. Apa nanti bareng kita langsung aja datang ke komunitas aja. Boleh, Mbak Eti. Saya benar-benar suka banget kok hunting, apalagi yang sifatnya berburu model ya. Kalau Rere sih udah biasa jadi model dadakan. Oh, Rere udah bisa jadi model, karena kan mungkin teman-teman di sini kan karena dari segi waktu mungkin ya tabrakan ya, karena nanti buat ngubungin teman model yang lain mungkin belum tentu bisa, jadi backupnya Rere gitu. Oke, enak dong udah berarti. Ya. Baik, Mas, gimana hasilnya tadi? Iya lumayan, coba mungkin bisa dilihat sendiri hasilnya. Kalau menurut aku sih lumayan lah ya buat amatiran. Kalau menurut saya sendiri ya, pribadi ya. Gimana? Bagus. Parah. Ya lumayan. Bagus itu gimana tuh? Fokus. Lumayan nih ceweknya. Lumayan ceweknya. Konsen sama foto saya, foto bukan. Jadi gini, mulai dari komposisi. Iya. Ada nggak? Masuk nggak? Kalau komposisi Lumayan? ya, lumayan. Nggak ada? Diperbaiki lagi. Oke, alur cerita. Ada nggak kira-kira? Kalau memang nggak ada bilang nggak ada. Contohnya. Ada sih ini yang Oke, tadi. alur cerita. Komposisinya masih Komposisinya? potongnya itu. Oh gitu. Jadi kurang fokus mungkin ya? Bukan. Layarnya atau apa? Komposisinya, ini Komposisi. Kayak modelnya kepotong gitu loh. Kakinya kepotong, kasihan ya. Ya. Fotonya baru nggak dilihatin Benar, gitu ya. benar. Terus apa lagi tuh mungkin? Ya mungkin dari ekspresi lah kurang ke dapatnya gitu. Kurang dapat ya. Berarti banyak minusnya daripada plusnya ya sepertinya. Ya namanya juga masih belajar, kita juga belajar. Benar. Terus apa lagi tuh? Apalagi yang perlu diperbaikin lagi? Sebenarnya apa sih kalau bisa dibilang gini? Seni fotografi itu pada dasarnya sudah bisa timbul dari dengan sendirinya atau memang bisa nanti dengan menjadi karakter suatu fotografer yang kuat dengan proses pembelajaran terus, atau memang udah ada bibit? Memang harus nih kalau nggak punya unsur seni atau nggak terlalu suka art, nggak begitu suka, kurang begitu bisa jadi apa gimana? Sebenarnya kalau foto itu semua bisa, asalkan Semua bisa. kan kalau dasar dari fotografi itu yang penting foto enak dilihat. Itu Foto aja enak udah. dilihat ya. Jadi nggak jomplang, nggak gimana. Jadi Oke. semua orang itu kayaknya bisa semua. Cuma mungkin kalau tadi untuk memperdalami baru diterpa lebih lama. Ya berarti itu tadi. Baiklah pemirsa Sebaya, semua bebas bergaya dan berkarya. Teman-teman di sini juga sudah meluapkan ekspresinya dan juga hasil karyanya dari hasil jebretan objek model tadi, yaitu Mbak Rere. Dan semua di sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya apapun yang kalian lakukan di sini semua terserah, tergantung pada kalian mampu di bidang apa dan ingin berjuang di bidang apa. Dan seperti yang teman-teman tadi, kalau misalkan memang ada niat, itu malah lebih bagus. Mengingatkan salah satu filosofi yang pada waktu SMA pada dasarnya saya pegang juga, when there is will there is way. Jadi di mana satu ada niat, pasti di situ ada jalan. Dan sepertinya di sini kita bisa tarik kesimpulan, lakukan apa yang terbaik buat kalian selama itu masih bersifat positif. Dan untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman komunitas bidik. Ya, makasih banyak udah diajarin, dan khususnya Mbak Eti nih yang betah ya sama saya ya. Ya. Oke, bisa diatur. Iya. Nah, untuk itu pemirsa Sebaya, sampai jumpa lagi. Saya Deli Aldino beserta seluruh kerja Dama TV yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Dan sekali lagi bagi yang pengen bergabung ke komunitas bidik, silakan untuk langsung melakukan pendaftaran diri ke komunitas bidik di Universitas Merdeka Malang. Ya, tepatnya di mana? Basement Digital Keuangan. Ya, nanti lu baca aja, ada di credit title ya. Nanti dibaca aja, ada di credit title, alamat jelasnya juga kontak personnya. Dan untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Ciao. I've been left out alone like a damn criminal. I've been praying for help 'cause I can't
it's not over. Now I'm fighting this war since the day of the fall, and I'm desperately holding on to it all, but I'm lost. I'm so damn lost. Oh, I wish it was over, and I wish you were here. Still I'm hoping that somehow, 'cause your soul is on fire, it's shot in the dark. What did they aim for when they missed your heart? I breathe underwater, it's all in my hands, but what can I do? Don't let it fall apart. It's shot in the dark, it's shot in the dark. In a blink of an eye, I can see through your eyes. As I'm lying awake, I'm still hearing the cries, and it hurts me so bad. And I'm wondering why I still fight in this life, 'cause I've lost all my faith in this damn bitter strife, and it's sad. It's so damn sad. Oh, I wish it was over, and I wish you were here. Still I'm hoping that somehow, 'cause your soul is on fire, it's shot in the dark. What did they aim for when they missed your heart? I breathe underwater, it's all in my hands, but what can I do? Don't let it fall apart. It's shot in the dark, 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 it's shot in the dark. I feel you fading away. 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 Cause your soul is on fire, it's shot in the dark. What did they aim for when they missed your heart? I breathe underwater, it's all in my hands, but what can I do? Don't let it fall apart. Oh, your soul is on fire, it's shot in the dark. Udah diambil belum ini? Belum kan? Oh, oke, aku langsung gini ya. Juga ya mas. Motret juga nih, kebetulan. Iya. Cut. Atau enggak? Iya. Iya. Oke, baiklah pemirsa. Pas lagi ngomong apa-apa, ulang lagi ya? Nggak apa-apa. Ulang lagi.